ketika terjadi sesuatu, Bapak, Ibu, yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu bukan diem aja, rukun aja. Ini mustahil. Sebab Nabi sendiri nih, yang betul-betul beriman dan beramal soleh, dan istri-istri Nabi itu pilihan, ternyata pernah terjadi cekcok. Nabi sendiri itu. Sayyidatuna Aisyah pernah cekcok sama Nabi. Saat ketika Sayyidah Aisyah ngomong keras, terus kemudian Nabi juga dengan sikapnya tegas, maka Nabi minta kepada ayahanda Sayyidatuna Aisyah untuk menjadi penengah mertuanya. Nah, ini pentingnya sikap mertua itu harus fair. Banyak mertua ini malah memperkeruh masalah. Dia bela anaknya. Kemudian orang tua si laki-laki juga bela anaknya. Akhirnya tadinya masalah cuma 2 laki bini, jadi 2 kampung. Jadi 2 suku. Gara-gara nggak bisa menjadi fair, nggak bisa menjadi penengah. Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah. Jadi kata Rasulullah, ya Aisyah, takallami au ana takallam. Aisyah, ayo kamu yang nyampaikan masalahnya atau saya yang cerita. Maka kata Aisyah, engkau aja Rasul, tapi jangan bohong ya. Itu kita lebih kurang. Ini istrinya Nabi ini. Rasul, engkau ajalah yang ngomong sampaikan, tapi jangan bohong ya. Oh, dengar kayak gini, ngomong kayak gini Abu Bakar. Dengar anaknya ngomong gak sopan kepada Rasul, digampar Sayyidah Aisyah. Ditampol Sayyidah Aisyah, Allahu Akbar. Sampai akhir ini riwayat Tabarani. Ini bukan ngarang ini mah ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Akhirnya Sayyidah Aisyah nangis, lari ke belakang pundaknya Nabi. Yang tadinya marah sama Nabi, justru nyari perlindungan kepada Nabi di belakang pundaknya Nabi. Maka Nabi katakan, ya Abu Bakar, mana nad'uka li hadza? Abu Bakar, kami tidak mengundang engkau untuk marah-marah kayak gini. Biarkan saja. Akhirnya jadi damai dengan sendiri dengan satu tamparan Abu Bakar. Ini artinya, Bu, Bapak, rumah tangga Nabi itu juga pernah cekcok. Rumah tangga Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali pernah juga cekcok. Padahal ini putrinya Nabi. Padahal ini sepupunya Nabi. Ini orang ahli surga dua-duanya. Tapi saat ketika cekcok, Rasulullah tanya kepada Sayyidatuna Fatimah, Fatimah, Ali mana? Nggak tahu. Ke masjid kali. Gitu lebih kurang. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke masjid, ngelihat Sayyidina Ali, ini mertua yang bijak ini. Ngelihat Sayyidina Ali, oh ini lagi cekcok. Sayyidina Ali kaburnya ke masjid. Jadi Bapak, kalau ada cekcok sama istrinya, jangan lari ke hotel. Jangan lari ke pos kedua. Oh ini lebih pos gini, pos seskambling maksudnya Pak ini ya. Jangan nyari yang lain, tapi lari ke masjid. Sayyidina Ali itu iktikaf di masjid. Dulu masjid nggak ada karpetnya, nggak ada lantainya. Jadi ada tanah saja. Ini dalam riwayat Bukhari ini, Bu. Sahih. Jadi Sayyidina Ali itu tidur di masjid, iktikaf di masjid, menenangkan diri. Setelahnya Rasulullah SAW datang, ya Ali gum abaturab gum abaturab. Ali, beliau bercandain Ali. Bercandain Sayyidina Ali. Ya bapak debu, bangun Pak debu. Karena badannya penuh debu. Dibercandain sama Nabi. Ditepuk-tepuk pundangnya, sabar. Akhirnya rukun lagi. Tapi kalau seandainya mertua nggak bijak, oh jadi kompor meleduk. Itu bahasanya. Jadi sumbu pendek yang ada makin runyem masalah. Pun juga para lelaki suami, memang ibu bapak, kalau seandainya laki-laki itu ketika ada masalah, yang bagus dia yang keluar dari rumah, jangan istrinya diusir. Jangan wala tukhrijuhunna min buyutihinna, kata Allah. Jangan keluarkan mereka dari rumah. Jangan diusir. Pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Orang tua saya udah meninggal, Bang. Wah, jadi gimana jadi curhat? Jadi ini jangan perempuannya yang keluar, laki-lakinya yang keluar. Keluar kemana? Ke masjid. Nah ini jadi kita husnuzon lah. Mereka yang sering ke masjid ini, itu ya, di antaranya memang pusat menyelesaikan masalah itu ya masjid.